Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Salam sehat, Bapak Ibu. Nice to meet you. Ini maraton tahap 2 ya. Tiap Sabtu maraton ya. Iya, Bu. Tanpa istirahat luar biasa ini. Sehat. Sehat kok maratonnya. Oke. See from the bright side. Cuma 3 semester. Setelah itu langsung melanglang buana lagi ya. Oke. Baik. Sudah siap Bapak Ibu? Apa mau break dulu? Mau ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu? Silahkan. Atau di mejanya udah harus siap itu. Ada teh, ada kopi, ada chips, ada apa lagi? Bread. Cukup belakang bentar, Bu. Udah ya? Silakan. Saya sudah melampaui masa-masa itu. Okay, it was beautiful. It was beautiful. Ya. Dinikmati setiap tahap kehidupan. Oke, ini sangat menikmati tahap kehidupan ini sesuai dengan tema kita hari ini. Apakah tema kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang udah buka LMS? Cara mengukur IQ ya, Bu? EQ, iya EQ. EQ dulu baru diukurnya pakai apa ya? Mengukurnya karena itu khusus nanti di sekolah memang psikologi ada punya alat ukur. Kalau kita cuma meraba-raba dari penampakan luar saja. Gitu. Kalau penampakan dalamnya kita harus belajar khusus di ilmu psikologi itu ya. Tapi kita paling nggak meraba dari tampakan luar saja. Oke, baik. Sudah masuk semua ya? Tinggal berapa yang belum? Udah 12 mahasiswa. Semuanya berapa? 15, 14? 15, Bu. Oh, Farida. 15. Iya. Oke, baik. 2 lagi. Ya, biasanya saya poin-poinnya terakhir nih, tapi karena saya mau menunjukkan sesuatu, saya akan share sebentar ya slide-nya. Oke. Saya mau. Oke, kita bicara tentang ini ya, emotional quotient-nya. Saya berbesar. Oke, ya. Q. Keren tuh simbolnya I sama Q-nya. Kekinian banget. Nah, kita case study dulu. Coba masing-masing menulis typing di chat aja. Kira-kira apa sih yang disebut permasalahan? Langsung katakan aja umpama frustrasi atau apalagi cepat marah atau berteriak apa sajalah pokoknya yang berhubungan dengan satu kata saja diketik ya, apa yang berhubungan dengan EQ. Silahkan mulai diketik. Semua yang berhubungan dengan perasaan. Dan video yang ada di HP. Oke. Sudah ada yang mau mengetik? Sudah, coba. Udah cepat sekali. Oke, kangen. saya baca dari atas ya. Oke. Stres, bingung, luapan rasa, luapan rasa mungkinnya. Senang. Oke, kangen. Kayak band dong, kayak grup band. Siapa yang bisa nyanyi lagu kangen? Lagu Asep, Bu. grup kangen yang mana sih salah satunya tuh lagunya? Ada vokalisnya, Bu, di sini, Bu. Oh, ada ya? Andika Supriyana. Kangen band, Bu. Coba salah
Kangen band itu kan ya yang katanya dulu mereka penyanyi jalanan gitu jadi mendadak kaya gitu ya, bukan? Iya, Ya, Bu. betul, Bu. Betul ya. Kekasih terindah Uma Jan. Oke, kekasih terindah siapa nih yang pas? Kekasih paling indah gitu maksudnya. Tegang. Pak Asep lagi kasmaran, Bu. Masih Pak Asep udah bau-bau malam minggu nih ya. Oke, menghapus jejakmu. Ah itu mah lagunya si Ariel ya. Iya, Bu, Peter Pan. Ya, kalau Peter Pan mah saya apa? Oke, selamat. Selamat pagi. Terlambat emosi nggak? Terlambat termasuk emosi nggak? Oke, mana lagi? Udah semua kah? Belum semua nih. Ayo, siapa yang belum? Sebutkan apa sih perasaan yang berhubungan dengan emosi. Tambah lagi, siapa yang belum? Ketik. Tahu kan cara ngetiknya? Ntar karena kebanyakan medlit, tadi medlit ya sama Pak Nandang. PAD, Bu. Oh, Pak siapa? Oh, Teknik analisis data. oh oke, PAD. Dengan siapa? Pak Nandang. Betul, Ibu. Oke, itu biasanya Pak Nandang tuh kuliah yang serius-serius. Ayo kita santai aja sekarang. Saya tidak mau Iya, membuat makanya Bapak Ibu tegang, Bu. serius. Itu tadi jawaban tegang Ibu ya. Saya bingung gitu, Bu, makanya. Makanya sekarang kita ketawa-ketiwi aja. Alhamdulillah. Kasihannya Bapak Ibu sekalian ya. Oke lah, udah ya. Itu salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5. Maaf, Ibu. Bu Rosi Kenapa? nunggu di admit. Oh gitu. Oke, sebentar. Oh, tidak ada. Tidak ada yang masuk kok. Semua tidak ada yang minta di admit, masuk semua sudah. Keluar lagi kali. Iya, Bu, kayaknya. Jaringan kayak dia. Oke, itu baru salah 5, salah 6 ya dari beberapa banyak perasaan, emosi gitu. Sebenarnya ini hal-hal yang sudah sangat terkait dengan kehidupan kita gitu ya. Jadi andai kata dibicarakan udah tahulah gitu. Tapi kan kita sekarang berbicara karena udah mau calon master ya, master pendidikan, udah nggak boleh kata saya gitu ya, udah nggak boleh bicaranya kalau di depan umum itu udah nggak boleh menurut perasaan saya, nggak boleh gitu, atau menurut pengalaman saya boleh empirik tapi harus dikuatkan, jangan pakai perasaan. Dalam artian saya rasa begini, lebih baik saya kira gitu, daripada rasa. Saya kira itu. Orang-orang lihat deh, orang-orang yang ilmiah itu pasti mereka jarang sekali bilang saya rasa gitu, tapi dia bilang saya kira, dia memperkirakan ya, baru aja mengkira, tapi dia nanti lanjutkan dengan sebuah teori gitu ya. Apalagi Bapak nanti sebagai Bapak Ibu sebagai pemimpin di sekolah udah nggak bisa lagi menurut saya atau saya pikir, saya kira, saya rasa gitu, tapi langsung referensikan. Baik, begitu. Berarti yang namanya emosi itu orang berbicara kadang emosi lebih kepada hal-hal yang bersifat marah, bersifat masalah gitu ya. Nah, kadang kan emosi, kadang kita bilang itu perasaan yang tiba-tiba muncul di perasaan kita, di dalam perasaan yang kadang itu dipengaruhi dulu oleh pikiran gitu ya, mempengaruhi emosi kita. Nah, supaya nggak bingung, tadi ada yang bilang kangen, ada yang bilang apa lagi tuh, kita balik ke sini saja. Oops, sorry. Oh, ini dia Pak Wahyu baru. Bu Wahyu ini baru mau masuk. Oke. Bapak Ibu sekalian makan minum nggak apa-apa kok, Bu. Asal nggak kelihatan dari saya, nanti saya minta lagi.
Recon-nya. Oke, baik ya. Nah, ini dia nih. Lama sekali ini saya berpindah. Oke. Bisa kelihatan? Ya. Emosi ada di sini nih. Namun emosi ternyata berhubungan dengan yang lainnya. Gitu. Nah, makanya berhati-hati kalau menunjukkan emosi kita. Karena it's just not only about what we feel, tapi it's about intrapersonal skill dan interpersonal skill yang berpengaruh pada interpersonal skill. Nah, biasanya anak-anak atau kita atau mahasiswa atau kita sendiri itu terkadang menganggap enteng emosi. Padahal sebenarnya apa yang kita luapkan, apa yang kita ekspresikan itu adalah cerminan kita dan berdampak langsung kepada orang lain. Gitu. Enggak kok, saya marah dengan diri sendiri kok. Seharian cemberut aja di kantor. Seharian cemberut aja di sekolah. Ditanya, kamu kenapa? Gitu. Nggak apa-apa, lagi nggak enak aja sama diri sendiri. Nah, tapi dia nggak merasakan kalau dampaknya orang merasa dicuekin seharian sama dia gitu. Itu kan sangat menyinggung perasaan atau merasa membuat orang lain awkward ya. Ini orang kenapa ya seharian diam aja sama saya? Gitu. Something wrong with me? Gitu. Jadi orang lain berpikiran seperti. Padahal sebenarnya dia merasa enggak, yang orang yang diam tuh tadi. Hari ini saya mau diam aja supaya emosi saya mereda. Tapi dia lupa kalau dia adalah makhluk sosial gitu, yang tiap harinya bertemu dengan orang lain. Ya, jadi intinya adalah emosi itu it's just not only about us, but it's about others as well. Gitu. Di sini garis-garis ini, panah-panah ini menunjukkan bahwa emosi itu berpengaruh terhadap banyak hal. Gitu. Makanya sangat penting sekali. Mungkin sekarang Bapak Ibu sudah sudah mendengar banyak lah kalau EQ itu melebihi IQ. Gitu. Mari kita buktikan gitu. Seperti apa sih yang dulu mendamba-dambakan IQ, intellectual quotient-nya, sekarang ternyata ada lagi yang lebih penting. Katanya kalau EQ-nya bagus berarti IQ-nya nanti berkembang dengan baik pula. Baik, emotion ini salah satu dari sini. Emotion itu adalah bentuknya masuk ke dalam kecerdasan intrapersonal, bagian dari intrapersonal. Nah, di aspek apa? Di aspek self-awareness. Jadi andai kata orang punya emosi, wajar. Tapi bagaimana aware? Tadi saya sebutkan, aware dong kalau kita hidup bersosial, nggak bisa sendiri. Oke, berarti awareness seperti apa? Berarti behavior kita yang harus kita tata. Gitu ya, saya nggak boleh marah di depan orang, saya nggak boleh cemberut, tetap harus senyum. Itu namanya self-management. Bagaimana memanage diri sendiri. Ya, supaya tidak tampil kelihatan lagi emosi. Gitu. Saya senangnya bilangnya emosi daripada emosi. Nah, kalau kita bisa memanage emosi itu, berarti berpengaruh pada work-nya, self-performance. Nah, ini dia. Jadi, emosi itu penting untuk penampakan behavior kita, dan akhirnya keluarlah output-nya self-performance. Gitu. Lalu self-awareness kalau dia berhubungan dengan interpersonal, berarti kalau sudah self-awareness, berarti social awareness. Makanya bilang kan selalu kita sebutkan itu, kalau udah selesai dengan diri sendiri, dengan orang lain udah enak banget. Gitu. Nah, udah nothing hard to get along with others. Karena dia sudah punya konsep diri. Nah, dari interpersonal skill-nya, social awareness-nya berarti kalau oke-oke saja, so far so good, I have a good relationship with everybody because I do respect them very well. Sehingga relationship manajemennya terjaga.
nggak ada lagi orang yang menebak-nebak, aku sih itu kok cemberut banget sih, gue gedek banget ngeliat dia cemberut mulu seharian gitu, nggak ada lagi. Jadi menyenangkan orang terus itu ya dengan senyumnya, walaupun di rumah lagi nggak punya uang, walaupun tadi ada konflik di rumah gitu, tapi keluar tersenyum. Nah, berarti di sini people's performance. Apa people performance maksudnya? Berarti iya, that's the human being to be. Gitu ya. That's the human being to be. Being honest, being friendly, being respectful, seperti itu ya. Sejatinya manusia memang seperti itu gitu. Cuman kita lupa kalau sebenarnya manusia itu punya sejatinya. Karena yang saya sudah katakan sebelumnya adalah kita aja dilahirkan di rahim seseorang. Nah, menurut agama Islam itu rahim, bahasa Arabnya istilahnya penyayang ya, masih ada penyayang gitu. Rahim ibu, rahim orang tua, rahim si ibu gitu. Dari janin aja kita sudah berada di dunia yang rahim. Gitu. Jadi sebenarnya itu sejatinya manusia, penyayang. Ya, itu dia. Berarti emosi itu intinya adalah kunci dari people performance. Ujung-ujungnya ke people performance loh. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan siswa kita atau nanti subordinat kita, kalau Bapak Ibu nanti jadi pemimpin di sekolah kan lulusannya S2 administrasi pendidikan kan profilnya kan adalah apa? Kalau guru, dosen, kepala sekolah nanti ya lulusannya gitu nanti dia siap di lapangan pekerjaan sebagai guru, dosen, pemimpin sekolah, pemimpin yayasan, konsultan, trainer pendidikan kan begitu. Ya, jadi ini berhati-hati banget di sini. Ya, makanya saya kalau ngajar udah usahain ketawa-ketiwi aja gitu. Malahan bermasalah, ada masalah di jalan, atau sampai rumah, sampai sekolah. Tetapi biasa Pak Hadi sama Pak Darojat udah tahu bocorannya nih. Saya marah-marah terus nggak Pak di kantor Pak? Enggak ya Pak? Enggak, Bu. Nggak apa-apa Pak, bilang aja nggak dikurangin kok nilainya. Tetap tersenyum, Bu. Gitu ya. Iya. Bahkan ada kejadian ya tetap yang waktu dulu, Bu. Stay cool dan stay calm-nya. Nah, itu dia kalau ya. Jadi we have to do that as a leader gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh banget. Nah, begitu juga nanti kita ajarkan ke siswa kita gitu. Everything is okay. Everything can be alright. Nah, tahu lagu siapa itu? Everything can be alright. Orangnya dari Jamaika. Itu lagu reggae. Nggak tahu ya, udah meninggal. Bob Marley. Bob Marley. Berarti Bapak satu genre dengan saya. Bob Marley. Oke. Ini satu angkatan, Bu. Hah? Tampaknya kita seangkatan ya Bob Marley. Itu keren banget tuh lagu ya. No Woman No Cry. Makanya ibu-ibu jangan cengeng ya, jangan kerjaannya nangis mulu. No Woman No Cry. Oke, back to laptop. Begitu Ibu. Oke, sampai sini case study tadi. Back to case study yang Bapak Ibu sebutkan. Ada di mana masalahnya? Yang kangen lah, yang apalah. Silakan. Kemarin saya ikut pelatihan dosen, katanya dosen nggak boleh ngomong banyak-banyak, banyakin student center learning. Nah, saya udah disuruh gitu, bukan maunya saya loh, saya nggak mau banyak ngomong, maunya teori loh. Student center learning. Ayo, student. Emotion. Self-awareness. Tadi apa berarti? Kenapa Bu? Pada saat orang emosi itu kita case study. Berarti apa yang nggak ada? Nah, Ibu. Silakan. Kontrol ya. Kontrol. Kontrolnya, kontrol emosinya. Kontrol diri. Iya. Kalau Self-awareness. Self-awareness-nya, oke. Oke.
Berarti nanti terapinya seperti apa? Ya, self management sama Mm-mm. social Awareness-nya, awareness awareness. awareness. Oke. Makanya saya maaf ya, kadang suka ngomong campur-campur bahasa Inggris, bukannya mau saya tahu, enggak. Pertama, emang saya dosen bahasa Inggris. Kedua, emang Bapak Ibu sudah wayahnya menguasai bahasa Inggris, Bu, gitu ya. Apalagi kan sekarang kita abad 21, kita networking kita dengan siapa ya, Bapak Ibu kudu bahasa Inggrisnya ditajamkan ya. Insya Allah siap. Oke, enggak. Kita kalau kita berbahasa Inggris bukan mau sok-sokan kok, enggak. Itu salah satu kebutuhan, salah satu kompetensi abad 21. Aduh, udah ngalor ngidul deh saya, tapi nggak apa-apa. Saya biasa gitu ya. Kita broaden our topic gitu. Oke. Siapa lagi yang tadi mengisi di chat? Masih case tadi? Tadi mengisi di chat siapa? Kangen. Siapa yang tadi sih nulis kangen? Ya, Bu. Nah, siapa? Kenapa? Ada apa dengan kangen? Nggak bisa mudik. Bu, daripada disuruh tes antigen, Bu, mendingan saya nggak mau mudik daripada diselak-selak sama. Iya, Bu, setuju. Daripada saya di hidung saya sama tenggorok diculek-culek. Itu, Bu, itulah yang menyebabkan saya nggak jadi mudik. Iya, nggak mau antigennya. Oke. Yang penting kita sehat ya, Bu ya. Amin. Siapa lagi? Ayo bertanggung jawab terhadap tulisannya tadi di chat. Siapa tadi yang udah nulis-nulis di chat? Saya, Bu. Siapa? Ayo, silakan. Luapan emosi, Bu. Emosi, luapan. Luapan rasa. Berarti meluap gitu ya. Berarti nggak bisa dikendalikan ya kalau meluap gitu. Iya, Bu. Kenapa, Bu, nggak bisa dikendalikan? Self awareness-nya mungkin ya, Bu. Dari situ ya. Yang tadi kita bicara, dia nggak meduliin orang lain gitu. Dia pikir itu emosi punyanya dia sendiri gitu. Oke. Siapa lagi yang tadi di chat? Siapa yang menulis di chat tadi? Saya recall lagi nih tadi di chat berarti. Saya, Bu. Siapa? Tadi menulis apa Ibu? Sedih. Tadi saya bilang sedih. Ya. Kenapa? Sedih itu bagian dari emosi. Jadi kadang-kadang ketika kita sedih juga kita suka lupa ya kalau kita itu misalnya di tempat umum dilihat banyak orang. Jadi masih agak susah mengontrol self awareness-nya yang dilihat orang, lalunya juga ntar orang bakalan bertanya-tanya kenapa. Apalagi kalau sampai nangis misalnya di tempat umum. Berarti behavior-nya ya, merembet ke behavior ya, self management-nya. Gitu. Jadi kalau kita mau berandai-andai, kita belum melihat teori dulu nih. Gimana sih memanage-nya? Kan disebut self management, mengelolanya. Sedih, kangen. Emang nggak boleh, Bu, merasa begitu? Boleh, itu hierarkinya manusia kok punya perasaan-perasaan gitu sebagai atas respon, sebagai respon atas kejadian yang terkait dengan dirinya sendiri. Manajemennya bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang mau beri pendapat? Bu Farida. Silakan Pak Andi. Manajemen itu kan sederhananya memanage ya Bu ya, mengatur ya. Mengelola. Jadi, lebih kepada olah rasa, olah pikir, olah hati. Jadi ketika kita dikondisikan dengan hal-hal tersebut ya mungkin kita harus bisa menempatkan posisi dengan kadar dan waktu tempat yang tepat begitu Bu. Kalau olah pikirnya gimana Pak? Olah pikirnya kita istilah kata mungkin bisa pakai dirasakan dengan rasional ya Bu ya. Jadi seperti itu.
Merasionalkannya gimana? Ya kita telusur. Merasionalkannya gimana? Merasionalkan perasaan sedih itu. Merasionalkannya lebih kepada menempatkan posisi mungkin ya Bu ya. Rasionalnya, oke, bisa. Rasionya begini kan, kalau rasio itu lebih pada berpikiran sebab akibat gitu ya, dalam artian banyaknya sebab akibat. Ada kalau gue nangis terus, pertama capek kali gitu. Iya, kalau ada yang mau denger, itu bahasa rasionya gitu. Udah, gue nggak mau sedih gitu. Kedua, buat apa sih sedih? Toh nanti juga ada masalah lagi. Kalau yang sedih ini nggak diselesaikan, sedih kedua datang, sedih ketiga datang, numpuk dong. Itu bahasa logika gitu, berpikir. Gitu. Atau ya udah deh, daripada hari ini saya sedih, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan lupain aja, mendingan ngerjain yang lain. Gitu. Itu lebih lagi pada logika, gitu kan ya. Logika pendek aja, gitu. Jadi pakai logika aja. Kalau begini berarti begitu. Kalau nggak begini berarti nggak begitu. Gitu kan, gitu ya. Kalau saya sih lebih menggunakan pakai itu. Selalu saya melihatnya pakai konsep sebab akibat. Nah, sebab akibat ini kalau kita berpikir terhadap sebab akibat, itulah yang kita sebut self awareness-nya gitu. Aware kita kalau ada sesuatu akibat yang disebabkan oleh apa yang kita lakukan. Nah, itu yang harus ditanamkan kepada mahasiswa, kepada subordinat kita gitu ya. Dimana kalau orang sudah punya garis koridor, kalau sudah tahu kalau ini menghasilkan ini, sebab ini akibat, sebab ini menyebabkan akibat, sebab ini menyebabkan terus kalau kita berpikir itu, kita jadi akan hati-hati. Nah, ini yang kita sebut self awareness. Lalu bagaimana manage-nya? Ya udah, berarti I will smile, I will work other things, I will forget, lalu I will make myself busy again gitu. Itu manajemennya kan how to-nya. Gitu, berarti sesuai dengan prinsip seperti ini ya Bu Farida. Gimana, berpikirlah sebelum kita menyampaikan, jangan sampai setelah menyampaikan kita berpikir. Betul sekali. Apalagi kalau udah disampaikan kita sendiri nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Celaka lah gitu. Itu namanya omdo. Omong doang. Gitu ya. Kok bisa running out of time sih? Saya 2 jam kok. Oke. Tidak apa-apa, dapat hadiah. Oke, begitu ya. Intinya adalah self awareness itu berhubungan tadi dengan olah rasa, olah pikir, olah raga. Ya raga kan, olahraga kan bukan berarti sport. Raga kita, gesture kita itu enggak, kalau kita marah kan gedebrak-gedebruk, banting sana, banting sini, udah keluar tuh kinestetik kita tuh. Nendang sana, nendang sini, geplak sana, geplak sini. Dibanting semuanya. Itu kan olahraga. Bagaimana kita mengolah raga fisik kita gitu ya. Jadi olahraga bukan hanya sport saja, mengolah raga kita. Itu yang disebut self awareness. Akhirnya kita memanage. Ya sudah, we have to do something else. Itu ajarkan juga nanti ke subordinat Bapak Ibu atau ke mahasiswa. Gitu. Bahasanya gini, nanti jadi kita bukan menjadi problem solver, tapi kita menjadi preventer gitu ya. Jadi jangan terus jadi problem solver, capek banget hidup itu kalau penuh dengan problem solving itu, aduh nggak ada indah-indahnya hidup gitu. Lebih baik di-aware-kan dulu ya, punya kepedulian. Indah banget nih. Jadi sebenarnya makanya itu penting banget emosi. Ternyata rentetannya panjang ya. Nah, sampai ke people performance. Sejatinya manusia akan hilang kalau kita nggak bisa mengelola emosi. Wow, dahsyat. Oke. Saya akan mengenalkan teorinya berarti ya. Nah, teori pertama di EQ adalah Solvay and Mayer. Ayo tebak mana Solvay, mana Mayer. Saya senang nunjukin soalnya kita nggak hanya kenal teorinya, tapi saya search juga orangnya.
biar Bapak Ibu berkenalan dengan para pakar ini. Ayo, mana yang Solvay, mana yang Meyer? Pasti yang atas Iya, Solvay. itu teori matematik yang nomor 1 tersebut, berarti juga nomor 1 juga. Nomor 2 Meyer yang ini. Oke, dikenalkan nih bapak-bapak yang menemukan teori emotional quotient-nya. Oke. Dia terkenal dengan P2WM-nya Nah, itu. Jadi ada perceive, use, understand, and manage. Menurut mereka berdua itu. Perceive itu tadi menerima, apa istilahnya, aware tadi. Perceive itu awareness gitu. Dia tahu benar, oh ternyata perasaan saya begini, oh nggak bisa dong gitu, nggak boleh dong gitu. Udah aware duluan perceive-nya. Nah akhirnya dia use it. Jadi use bagaimana using emotional to promote their thinking. Nah tadi itu tadi olah benar tadi ya. Jadi ada olah pikir, dipikirin dong gitu. Jangan dirasakan saja tapi dipikirkan sebab akibatnya. Lalu understand, memahami ya. Dengan interpreting them accurately. Ini kalau begini interpret. Jadi menginterpretasikan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang kebalikannya. Ya, itu yang namanya masuk juga tadi yang berhubungan dengan tadi itu ya, yang 6 tadi sebelumnya. Manage, how to manage, kelolanya itu ya, appropriately, sehingga luarannya tampaknya tuh so far so good, padahal dalam hatinya dak dikduk gitu ya, atau dalam keadaan terbakar gitu, tapi dia bisa memanage. Ini teori awal mereka berdua ini. Nah, sama kayak IQ pertama sih. Siapa teori kecerdasan majemuk yang kemarin? Minggu lalu masih hafal? Lupa teori kecerdasan majemuk minggu lalu. Multiple intelligence ya, Bu. Multiple intelligence siapa? Howard Gardner ya, Bu. Howard Gardner. Disempurnakan yang teori yang ke-9-nya, poin ke-9-nya dengan Anderson. Very good. Ya, sekali-sekali harus recall ke belakang. Baik. Nah, ini dia sempurnakan, ada yang menyempurnakan lagi. Ya, tadinya 4 menjadi 5. Nih, kenalan sama ini. Ini populer banget nih. Populer banget. Teorinya malah ini yang paling populer, buku-bukunya udah terkenal. Ya. Buku EQ-nya. Broadened. Goldman broadened. Nah, maksudnya memperluas lagi, ada 1 dari 4 branch system. Tadi kan 4 ya. Nih, mereka 4 kan. Si Solvay dan Meyer hanya 4. Kalau Goldman ini menjadi 5. 5 system to incorporate 5 essential elements of emotional intelligence. Nah, ini. Apa saja sih yang dia kembangkan dari si Solvay dan Meyer tadi menjadi ini 5 domain, 5 ranah EI, emotional intelligence or EQ-nya, quotient-nya. Coba diperhatikan mana yang bertambah sih dari teorinya si Solvay dan si ini. Nih tadi Solvay ini. Perceive, use, understand, manage. Okay. Kalau tadi ini dia awareness-nya, lalu gunakan itu tadi apa, olah pikirnya, mengerti bagaimana mengimplementasikan menjadi sikap yang berbeda sehingga dia bisa managing emosinya, gitu ya. Ini ada tambah
Know your emotion, tadi perceive ya. Lalu recognize and understand, tadi understand. Tadi manage, ada juga di sini. Berarti ada sesuatu yang baru di mana di sini. Tambahannya. Kira-kira di mana? Sesuatu yang barunya. Okay. Motivate yourself itu. Betul ya. Ya, jadi itulah. Jadi sebenarnya perilaku kita, perasaan kita akhirnya yang terejawantah ke dalam perilaku itu sebenarnya untuk memotivasi kita sendiri dalam artian we need to be better and better and better and better. Gitu. Jangan mengulang sejarah gitu. Ya, akhirnya kita merasa bahwa sesuatu yang kita rasakan itu sebenarnya berguna bagi kita sendiri, tapi diperbaiki. Gitu. Ya, berarti ternyata kalau saya bisa meredam luapan, tadi yang meluap langsung dia bendung gitu ya, lawan katanya meluap berarti kan dibendung gitu. Ternyata kebaikan-kebaikan akan timbul, orang tetap respect saya, orang akan tetap nggak salah sangka, nggak apalagi ya, nggak menjauhi saya begitu. Ini itu menjadi motivasi kita untuk getting better and better. Jadi maksudnya emosi itu tidak hanya sekedar diselesaikan atau dikelola, tetapi juga itu menjadi motivasi kita untuk better. Makanya itu orang lama-lama dari tahapan ini menjadi tahapan lama-lama bisa menjadi sufi gitu. Bahasanya sampai masuk kalau sudah filosofis jadi filsuf. Sampai dalam pemikirannya, dia motivasi lagi karena pengalaman hidupnya bertambah jadi filsuf, pengalaman akhirnya menjadi sufi begitu. Itulah jadi menjadi motivasi diri sendiri. Jadi istilahnya itu fire back, return gitu. Artinya return. Pengelolaan emosi itu sebenarnya return kepada diri sendiri. Tadinya kan awal-awal returnnya kan kepada orang lain. Jadi kita bisa menjaga perasaan orang lain. Kalau ini lebih kepada akhirnya return, kembali kepada diri kita sendiri. Olah emosi itu. Gitu. Jadi penting nggak kita mengolah emosi? Iyalah, akhirnya kembali ke kita lagi kok gitu. Return, kita dapat return, keuntungan gitu. Kalau di perusahaan returnnya berapa setahun, sebulan berapa? Ada nggak returnnya gitu? Ada dampaknya langsung ke kita. Nah, returnnya bentuknya nanti macam-macam gitu. Kita akhirnya kita menjadi orang yang wise, orang yang sabar, orang yang wise. Apa wise itu? Apa wise artinya? Bijak. Gitu ya. Orang yang peduli. Orang apalagi tuh, ada yang oke banget lah, yang emang sejatinya manusia back to rahim gitu ya. Akhirnya intinya adalah rahim. Kita sebagai penyayang diri sendiri, penyayang kepada orang lain, dan penyayang kepada benda-benda di sekitar kita, makhluk hidup sekitar kita. Kalau kita marah, kita banting piring, satu kali marah satu piring habis gitu kan ya. Piring kan benda juga ada beberapa piring benda itu juga punya perasaan. Nah, sebenarnya sih bukan itu, dalam artian kita menghargai apa yang sudah kita punya, masa dibuang-buang sih. Gitu. Intinya sih seperti itu. Oke, yuk simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Gampang simpulannya, yang santai-santai aja, yang penting berbunyi Bapak Ibu. Ada? Silakan. Kemarin saya dimarahi oleh trainer, semuanya dimarahi. Ibu, Bapak jangan banyak-banyak ya bicara di kelas. Jangan lupa student center learning. Para dosen sekarang nggak boleh banyak ngomong terus. Dimarahin Bu, berarti kalau saya nggak ngajak Bapak Ibu berbicara, saya bukan dosen yang baik. Oke, silakan.
Pak Maulana ganteng banget pakai jas ya. Pak Maulana, are you there? Aduh, jasnya doang yang ganteng, orangnya kagak ada ini. Bagaimana ini? Nggak jadi ganteng lah. Pak Maulana nggak jadi ganteng lah. Kagak ada orang. Oke, siapa lagi? Ayo Pak Asep, Pak Asep. Tadi apa tuh? Bilang apa Pak Asep tadi? Maafkan jejakmu. Hah? Kenapa Pak? Jejakmu. Kenapa Pak? Lagi ribut ya? Lagi berisik ya? Lagi ada di mana Bapak? KKG. Oh KKG, lagi Iya. KKG. Oke. KKG itu guru. Iya, kelompok kerja guru sedang Oh KKG. Bidang studi? seluruh guru. Bidang studi apa? Seluruh bidang studi? Iya. Oh KKG seluruh bidang, padahal KKG kan maksudnya kelompok ya? Kalau SD mah semua Bu. Kalau SMP. Oh oke. Kalau SD semua Bu. Oh kalau iya karena nggak ada bidang studi ya. Oh I see. Oke, nggak apa-apa Pak Asep mendengar saja ya. Menyimak Ibu terus. Menyimak ya. Oke. Pak Sadikun. Silakan. Ini biasanya Bapak nih tinggi sekali pembelajaran filosofi tentang emosi. Ya Pak. Pak Sadikan sama Pak Joko nih. Oh iya, kemarin hari Waisak ya Bapak. Pak Sadikun sama Pak Joko Waisak. Salam damai ya Pak ya. Damai saya baca tagline-nya tuh damai untuk ketenangan gitu ya. Oke, salam damai Pak Joko, Pak Sadikun. Selamat hari Waisak walaupun terlambat. Terima kasih Bu. 2 hari. Baik. Makan-makannya kapan Pak? Kalau Lebaran ada ketupat Pak. Kalau Waisak gimana Pak? Ada buah Bu. Oh buah, buah apa? Buah jeruk itu ya? Bukan ya, itu mah Chinese New Year ya. Yang buah jeruk kecil-kecil itu. Ada banyak di meja lah Bu pokoknya. Singkat aja bicara. Di Waisak itu biasanya budayanya apa saja sih Pak? Budaya makanan, budaya suasana, coba singkat saja biar kami tambah ilmu juga, tambah pengetahuan tentang Waisak. Kalau makanan sih nggak ada ya Bu, budaya memperingati aja gitu. Nggak ada yang spesial. Oke, nggak kayak Lebaran gitu ya, orang sibuk bikin kue gitu ya. Lebarannya masih 3 minggu, bau harumnya di dapur udah macam-macam ya gitu ya. Ada kue cacing, kue nasar, kue. Gitu. Baik. Filosofi dari Waisak apa Pak? Pak Sadaikun atau kita meneladani sifat luhur guru kita gitu. Memahami sifat luhur guru, meneladani. Baik, oke. Semua sifat-sifat kebaikannya ya. Gitu. Apa sebutkan apa sifat yang baik dari guru yang Bapak teladani? Satu untuk tekadnya. Tekad. Ya. Lalu apalagi selain tekad? Cinta kasihnya. Cinta kasih. Lalu? Kemudian mungkin ajarannya itu Bu ya. Oke. Jadi nilai-nilainya tekad yang lebih dominan tekad dan cinta kasih ini ya. Ya. Oke. Pas dong dengan tema hari ini. Hari ini kan saya bicara tadi adalah penyayang ya, cinta kasih sehingga menimbulkan damai dan kalau udah damai tenang gitu ya. Nah, saya posting di FB saya tuh Pak. Nah, selamat hari Waisak buat teman-teman saya. Gitu. Oke, baik. Karena kan kita hidup bersosial, jadi kita harus menghargai orang lain. Pak Joko, gimana Waisak Pak Joko? Ya. Apa yang Bapak dapat
dari hari Waisak berhubungan dengan emosi, Pak? Kalau dipandang dari pelajaran ini dengan filosofi dari Waisak itu ya itu ketenangan, ya kan? Kita melatih yang namanya konsentrasi. Oh, Jadi konsentrasi. ya, baik. Konsentrasi itu menghilangkan kayak gimana Saya catat nih Pak, konsentrasi. Ya, yang sering disebut itu meditasi, Bu. Meditasi. Ya, meditasi itu salah satu cara untuk menekan emosi juga. Saya. I see. Kan kita dari pagi sampai sore gitu ya, kita berjibaku dengan apa itu namanya pekerjaan yang sangat menguras pikiran gitu kan. Menguras emosi. Jadi kita kalau menurut saya itu ya lebih baik itu luangkan waktu 10-15 menit itu berdiam diri. Baik. Terus berdiam diri kan ya. Hilangkan beban yang sudah kita lewati di pagi sampai sore. Gitu. Jadi kayak kita pulang dari kerja terus lihat istri atau suami atau anak itu kan pasti semuanya beban yang kita alami, kita lakukan, kita alami dari pagi sampai sore pasti akan sirna. Oh gitu. Dari kalau kami kan dari biksu kan nggak apa itu namanya menikah gitu kan Bu ya. Ya itu cara salah satunya ya seperti itu kita bermeditasi. Baik, iya. Jadi meditasi itu nggak harus duduk terus memejamkan mata gitu enggak. Kita sambil jalan aja itu namanya juga bermeditasi. Fokus untuk menghilangkan semua yang ada di pikiran kita sejenak ya. Iya, karena konsentrasi itu Bu. Konsentrasi. Meditasi itu konsentrasi itu. Nah, apa Pak Sadikun? Sadar setiap saat. Pada setiap saat. Oke. Sadar Bu, sadar. Sadar setiap saat. Aware dong berarti. Awareness ya, itu kan sadar. Ya, contohnya aja Bu. Contohnya kita aja sekarang ini. Kalau kita nggak konsentrasi dengan pelajaran kita saat ini pasti timbulnya yang lain-lain gitu loh. Oh gitu, betul. Saya sholat aja kadang-kadang sholat saya tiba-tiba mikir pop up gitu pikiran saya, aduh kembali lagi umpama ya. Kadang tingkat konsentrasi itu penting. Baik, aduh keren banget. Berarti hari ini kita cocok ya dengan ajaran-ajaran bagaimana kita tadi itu self awareness, lalu self management, lalu kembali akhirnya ke self. Tadi setelah self awareness, lalu self management, self performance gitu. Nah, makanya Pak Joko, Pak Sadikun gayanya gitu, terus ya santai. Ini bocoran bocoran Pak Joko sama Pak Sadikun pernah marah nggak sih? Pernah emosi nggak sih? Kalau dibilang emosi ya tetap ada lah Bu gitu loh. Oke. Itu manusia ya. Oke, baik. Apalagi kalau saya kan itu apa itu namanya ngurusin anak-anak gitu kan ya. Yang anak-anak namanya juga anak-anak udah dewasa semua, udah perguruan tinggi, kontrol untuk buat yang baik atau yang menjalankan yang baik itu susah banget gitu loh. Untuk mendidik mereka semua itu kan harus perlu namanya tenaga dan pikiran gitu. Makanya dari pulang sampai sekarang itu sudah turun berapa kilo aja karena itu mikirkan itu. I see. Jadi pas lah ya Pak Sadikun, Pak Joko ambil pendidikan administrasi pendidikan ya. Dapat teori psikologi pendidikan dan pembelajaran masuk nanti ke dalam pembelajaran. Gitu. Baik, thank you Pak Joko, Pak Sadikun. Baik, back to laptop ya. Tapi obrolan kita masih nyambung kok. Sekali-sekali kita mengkaitkan. Jadi tidak hanya fokus pada apa materi di perkuliahan, itu holistik. Kita belajar holistik bagaimana implementasinya di masyarakat. Begitu. Baik. Ada lagi yang mau berpendapat dari perspektif yang berbeda.
Oke, Pak Ahmad Rizal, adakah apa memang karena nggak kelihatan ada Anda duduk tapi karena kamera? Ada, Bu. Ada ya? Coba dimatikan virtual background-nya dulu. Ini Bu tadi meriang jadi belum mandi saya, Bu. Hah? Hanya Bapak bisa matikan dulu virtual background biar kelihatan Bapak tidak tampak. sudah kelihatan ya, Bu? Enggak kelihatan. Halimunan Pak Rizal. Oke. Nah, sedikit lagi. Iya. Oke. Baik. Gimana Pak Ahmad Rizal, bisa berpendapat? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Tentang emosi aja kok. Tadi tentang emosi, gimana tadi kita kalau hubungannya dengan self awareness, lalu ke self management, lalu akhirnya self performance kita. Itu kalau intrapersonal skill-nya. Berhubungan dengan internya, ya berarti people awareness, people management, and people performance. Gitu ya. Pengalaman Bapak aja. Perspektif Pak Ahmad Rizal. Ada Pak? Ya, halo. Ya, tidak terdengar. Oke. Yang lain dulu, mungkin, Bu. Hah? Mungkin yang lain dulu, Bu. Mungkin yang lain. Coba Bapak tunjuk siapa bertanggung jawab untuk menunjuk. Pak, tunjuk Pak. Dialihkan ke siapa Pak? Ibu saja. Ibu saya mah udah tahu. Saya kan yang lagi ngajarin Pak. Oke, Pak Hadi. Ayo, Pak Hadi yuk. Ya, saya aja Bu sekalian mohon maaf mau izin nanti jam 11.15 Bu mau ganti gadget karena harus hadir ke Departemen CIT undangan Bu, perwakilan ya. Jadi sekarang aja ya. Oke, silakan. Ya. Baik, topik yang sangat menarik ya mengenai EQ atau emotional question. Kalau dari saya dimulai dari self management dulu, self awareness self awareness yaitu kita mengenali diri kita. Sebenarnya kita sudah bersahabat belum sih dengan diri kita sendiri. Yang pertama misalnya kita selalu berpikir negatif, kemudian kita juga selalu berusaha untuk bagaimana untuk berpikir positif seperti itu. Jadi bersahabat dulu dengan diri, yaitu self awareness pada diri kita, sehingga nanti akan terimplementasi di kemampuan dari self awareness ke self management dari diri kita. Kemudian akhirnya nanti juga dari social awareness ya, dari social awareness yang sudah tercipta dari self awareness kemudian juga akan berlanjut lagi ke relationship management, yaitu bagaimana kita akan dilihat dari lingkungan sekitar, berarti menjadi pribadi yang memang secara pribadi itu menjadi pribadi yang matang, artinya tidak cepat emosional, kemudian juga kita bisa melihat, kita bisa melakukan refleksi diri kita, sehingga ketika kita ingin melangkah lebih lanjut, pastilah sudah terkontrol dari dalam diri kita. Itu sih Bu dari sampai saya. Terakhir motivasi, back to us, motivasi. Ya, ditambahkan lagi dari Goleman tadi ya, dari Goleman bahwa motivasi akan terjadi motivasi diri, sehingga kita akan terus melakukan perbaikan dari dalam diri kita. Apapun yang akan menjadi sumber masalah, kita pasti sudah berpikir secara holistik dulu, Bu. Oke, motivasinya berarti kita jangan lagi bikin masalah dong supaya kita nggak sedih gitu. Yang penyebab sedih kita tuh apa? Kita klarifikasi dulu apa gitu. Yang menyebabkan kita marah tadi apa kemarin gitu. Akhirnya kita cari, kita identifikasi, akhirnya kita continual improvement. Kita nggak begitu lagi. Jangan sampai kita mengulang lagi. Itu ada namanya motivasi, dan kita juga langsung merasa ternyata kalau kita nggak marah orang lain lebih hormat ke kita gitu.
gitu. Itu jadi kita membuat motivasi bahwa kita nggak boleh lagi emosi, nggak boleh lagi marah sembarang, nggak boleh maki-maki gitu ya. Itu lebih termotivasi. Itu benang merahnya dari apa yang kita bicarakan selama berapa menit? 1 jam ini ya. Ibu. Ya, silakan. Baik, Bu. Baik, Pak Ahmad Rizal. Tadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan itu bahwa manusia itu memiliki banyak perasaan gitu ya. Sehingga Ibu mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah suatu pelajaran. Itu sangat betul sekali. Cuman orang memandang itu dari sudut pandang yang berbeda sehingga tergantung kapasitas orang itu sendiri menilai dirinya sendiri gitu ya. Dari sini saya bisa mengambil suatu kesimpulan atau sebuah kaidah ya, yang dimana kalau dalam bahasa Arab itu mengatakan asy'ur taghyirus syu'ur fi taghyiriz zamani wal azminah wal ahwali wan niyah. Artinya kumpulan dari sebuah banyak perasaan, di mana perasaan itu akan berubah sesuai perubahan zaman, perubahan waktu dan keadaan serta perubahan hati gitu. Oke. Berarti kita depend on the situation ya. Iya, Bu. Berarti di mana sisi self awareness dan self managementnya, Pak? If we always depend on the situation. Contoh kalau situasinya lagi pada emosi nih, wah kayak kemarin saya kilas balik waktu pemilu tuh, wah akhirnya semua orang jadi ikut-ikutan emosi, semua orang ikut. Jadi berdasarkan situasi gitu ya. Jadi gimana dong? Titik self awareness dan self management. Ada lagi kah kepanjangan dari itu? Iya, paling tidak akan dialami oleh 2 posisi ya. Paling tidak pada posisi tubuh kita, yaitu yang nampak dari kita, tapi yang akan sangat berpengaruh lagi adalah terhadap hati kita, Bu. Koneksinya? Ya hubungannya, nah dan hal ini pasti dikendalikan ini. Ya, akan kembali kepada sebuah keyakinan tersendiri gitu. Kalau kata seorang khalifah itu, misalnya kita memiliki perasaan takut ya. Nah sebetulnya kita tidak boleh ketakutan itu kayak misalnya gini, Mbak. Kita merasa tak gagal duluan gitu kepada sesuatu. Maka kita bisa katakan dengan kaidah misalnya saya bukan ketakutan yang membuat saya gagal, tapi kegagalan yang membuat saya takut gitu. Ya, oke, jadi di antitesiskan gitu ya Pak ya. Langsung kita flip back, kita harus balik gitu ya. Intinya perasaan itu boleh ada, tetapi suatu perasaan itu hal yang belum nyata di hadapan kita. Oke, belum nyata. Jadi self awareness-nya jangan sampai dinyatain gitu ya. Bapak sedih, ya jangan sedih dong gitu. Udah buru-buru diolah gitu maksudnya ya. Iya, betul. Filosofinya begitu. Tetap harus menggunakan akal gitu. Dengan menggunakan akal, olah pikir tadi. Baik, filosofinya begitu yang saya tangkap itu. Berarti udah dong perasaan, udah tahu kita kalau sedih perasaannya begitu. Jangan membuat kita sedih dong. Berarti kita sudah alihkan duluan. Jangan sampai terjadi sedih gitu ya. Jangan sampai terjadi marah gitu Pak Ahmad Rizal. Kalau saya bisa. Good point. Saya bisa ngambil pelajaran. Saya belajar juga loh sekarang, walaupun saya lagi ngajar. Oke, thank you. Ada lagi? Mohon izin. Bu Mei, ya. Ya, terkait dengan materi ini teringat ini Bu, bagaimana ketika self awareness sama self management tadi ya sosial. Saat itu kan saya ada amanah yang memegang beberapa unit gitu ya. Unitnya ini dari TK sampai perguruan tinggi. Wow. Sehingga ketika menghadapi ini kan kaitannya dengan psikologi pendidikan ya Ibu ya. Ketika menghadapi tim di masing-masing unit ini masing-masing itu unik gitu Bu. Jadi ketika di TK saya harus self awareness-nya itu benar-benar memang seperti ngomong anak TK gitu.
Karena sedikit keras aja, itu gurunya, kepala sekolahnya pun itu sudah melo. Mohon maaf ya, itu kalau Bu Selvi ya. Seperti itu. Nanti meningkat lagi ketika supervisi atau mungkin koordinasi dan sebagainya lah. Itu di SD, ketika menghadapi guru SD itu agak meningkat sedikit. Tapi memang agak kolokan-kolokan gitu kan, manja-manja dikit gitu guru SD. Nanti ketika saya masuk di unit SMP, itu sudah berbeda lagi. Ya. Kemudian masuk ke SMA, lebih dewasa kan gitu. Jadi tadi pada saat Ibu menyampaikan materi ini, saya langsung teringat gitu. Oh iya, jadi secara pribadi saat itu saya harus benar-benar ketika akan datang mengunjungi TK, itu saya harus benar-benar self awareness-nya dan understand-nya ya Bu ya. Tadi ada muncul satu poin adalah understanding ya. Understanding ya, betul. Memahami. Harus memahami sosial kita yang akan kita hadapi itu siapa. Sehingga ketika kita mengetahui sosialnya ini seperti apa, benar-benar self-awareness, self-management itu udah apa ya. Tadi di teorinya si itu ya, yang pertama itu si siapa? Mayer kan tadi perceive, lalu use, understand, and manage gitu. Itu tahap berarti kita harus understanding dulu, memahami. Dan tadi berkaitan dengan Pak Ahmad Rizal tadi dengan bilang kita mengikuti situasi gitu. Ya, berarti perasaan kita harus mengikuti situasi. Jadi Anda kata kita berhadapan dengan siapa, kita harus mengikuti situasi gitu. Ya, nyambung tuh jadinya kalau kita ngobrol begini. Betul sekali Ibu, apalagi Ibu tadi prolognya ada sebab akibat gitu kan. Itu benar-benar ya semacam kalau dihubungkan kan apa ya, mudorot maslahat itu tergantung kita sendiri. Betul. Ya, terima kasih. Thank you Bu Mai, thank you semuanya. Oke, Bapak Ibu sama dong dengan saya lagi ngurus TK sampai universitas Bu. Dulu malah setengahnya masih pesantren, malah saya urus juga, saya sampai bingung, tapi nggak apa-apa, itu challenge ya buat kita mengerti, memahami, understanding. Apalagi di kampus juga saya dikasih tugas juga memahami para dekan ini, karena kan saya berhubungan langsung dengan para dekan-dekan di KUIPK, Kantor Urusan Internasional dan Pengembangan Karir. Itu tiap hari bersinggungan, dalam artian berkoordinasi ya dengan para dekan. Bagaimana dekan ekonomi itu berbeda, dekan hukum itu berbeda, dekan pasca berbeda gitu. Ya, itulah makanya kita motivasi diri sehingga kita lebih matang begitu. Siap. Alright. Oke. Berarti emosi itu mempunyai peranan paling penting di dalam kehidupan kita. Ayo, sekarang kita lompat ke pembelajaran. Tadi kan lebih kepada individu ya, how we manage individually. Nah, sekarang karena kita psikologi pendidikan, tidak hanya pendidikan tapi pembelajaran. Yuk, kita berala-ala kalau kita punya mahasiswa atau punya siswa. Jadi, so what we gonna do to see our student emotionally being in the classroom? Gimana kalau anak-anak emosi di kelas? Siapa yang guru sejati di sini? Angkat tangan. Semuanya guru sejati. Saya pun guru kok. Oke, Pak Maulana. Tadi Pak Maulana yang lagi, bukan, yang lagi di KKG tadi siapa? Pak Asep. Oh, Pak Asep. Pak Maulana yang tadi pakai jas ya? Iya Bu, tadi saya izin ke belakang dulu sebentar. Barusan jasnya udah dibuka. Izin tadi Bu. Oke, Pak Maulana apa di pekerjaannya sebagai apa? Saya ini fungsional pengembang Bu. Pengembang. Pengembang apa Pak? Pengembang teknologi. Pengembang teknologi. Oke. Ada siswa di sana? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Jadi Bapak nanti mengambil AP ini untuk apa Pak? Profilnya untuk apa? Profilnya. Sebetulnya kan ini ada kesesuaian sih Bu dengan pengembang teknologinya ini. Karena kan basis dari pengembangan teknologi ini kan sebetulnya sarjana komputer sama sarjana pendidikan. Jadi
Jadi Bapak nanti bisa seminarnya. memahami tentang konteks-konteks pendidikan waktu menjual produk teknologi ke sekolah gitu kok. Iya, bukan karena kan stakeholder kita kan sekolah, Bu. I Guru, see. siswa dan I guru. see. So you have to understand, masuk ke pendekatan emosinya, begitu Pak? Iya, betul. Good. Oke. Alright, Bapak, walaupun nggak punya siswa, berarti siswa Bapak adalah pelanggan nanti. Bagaimana Bapak nanti memahami, kan gitu kan ya? Iya, betul, Bu. Siswa kan bukan berarti anak sekolah yang punya bayaran, bayar uang pangkal, bayar uang pakai baju seragam dan ke kelas, kan nggak gitu ya? Nah, ini teman-teman ini kan kalau hari ini mungkin teman-teman ini kan sekaligus stakeholder kami sebenarnya, pelanggan kami sebetulnya. Gitu. Oke. Kan, prospektif customer nih ceritanya ya. Karena kan kita kan memang regulator ya Bu ya. Regulator sekaligus eksekutor sebetulnya pada level-level tertentu. Bapak di Kemendikbud kah? Iya, betul Bu. Oh, di Sama saya di Kemendikbud. pusat datanya. I see, oke. Makanya Bapak tadi bilang regulator. Kalau saya menyebut regulator ya berarti Kemendikbud. Beda dengan regulator tabung gas ya Pak? Itu namanya regulator juga ya? Iya sama Bu. Sama. Kenapa ya? Ayo siapa yang orang teknik kenapa disebut regulator? Mungkin karena dia itu jadi penyambung Bu. Yang mengatur kalau dia nggak mengatur. bagus meledak gitu ya. I see. Pak, Bu, jangan tegang-tegang, santai ngobrolnya, ayo. Oke, saya mau menyentuh lagi ibu-ibu. Bu Hanita minggu lalu aktif banget waktu IQ nih, emosi kenapa cenderung diam nih? Iya, maaf Ibu, soalnya tadi warawiri ke rumah sakit. Ini sudah aktif. Oke, siapa yang sakit? Si kecil, Bu. I see, I'm really sorry to hear that. Is she okay? Is she okay now? He or she? Si kecilnya siapa? Perempuan apa laki? Operasi perempuan. Bekas operasinya masih ada bermasalah. Oke. Nah sekarang bolehkah Ibu berbagi perasaan Ibu sekarang? Sekarang lagi emosi nih, kali teman-teman bisa membantu ya sedikit ya berbagi rasa gitu. Ibu apa yang Ibu rasakan tadi? Yang saya rasakan ya mencari solusi, Ibu. Untuk mencari solusi, bagaimana caranya saya bisa membuat anak itu nyaman dan cepat sembuh. Betul. Itu apa tadi kita kaitkan apa berarti? Olah pikir. Bagaimana memanage? Kita gabungkan dengan olah pikir. Jadi nggak mendayu-dayu terus, nggak melo terus gitu ya. Buat apa juga ya kita tidak membantu kan? So, what you gonna do? Hasil dari olah pikir, olah emotional management Ibu itu apa langkahnya? Langkah saya yang membawa ke rumah sakit yang terbaik untuk mencari hasil yang terbaik. Oke. Itu jadi olah pikir outputnya adalah tindakan, real actionnya. Oke, itu kan bagus sekali kalau seperti itu ternyata kalau kita bisa mengelola emosi ya daripada menyalahkan kenapa sih anak saya begini, kenapa anak saya begitu gitu. Boleh saya tahu sakit apa Ibu? Anak saya usia 6 tahun, cewek, ada kelainan usus, jadi ada penempelan usus di dinding rahim. Sih. Baru diketemukan apa sejak bayi? Ketahuannya setelah usia 5 tahun. I see. Bu, sudah ada diagnosa penyebabnya apa? Dokter sih nggak ada sih Bu, cuman hanya anak ini kurang asupan makan. Tapi kalau menurut saya segala vitamin udah saya masuk ya Bu, udah saya kasih. Asupan beratnya? Berat memang kurang kalau menurut dokter. Maksud saya asupan beratnya kayak karbonnya, apa proteinnya. Sudah insya Allah saya sudah untuk anak yang terbaik insya Allah. Tapi memang saya kembali lagi memang sudah keputusan mungkin udah jatahnya dari Allah untuk anak saya ya kita jalanin. Ya oke ya. Allah maha mengetahui ya. Jadi yang mengetahui
maksudnya adalah sesuatu di balik itu. Allah kan Maha Pengasih Maha Penyayang, nggak mungkin memberi kita yang susah-susah kalau kita tidak kuat menahan. Begitu ya? Oke, saya jadi ceramah. Bukan kok, itu bukan ceramah, itu real. Oke, ya. Baik. Ikut ini ya Bu ya, ikut dalam artian ikut mendukung secara emosi, mudah-mudahan she's going to be okay soon. Okay, take care ya Bu Hanita ya. Bawa nyanyi aja, anaknya ikut nyanyi atau apa gitu, ikut berdoa semuanya lah. Jadi lupakan kalau lagi sakit. Terima kasih Bu. Teman-teman, kita ucapkan apa ke Ibu Hanita untuk penguatan? Silahkan. Semoga cepat sembuh ya Bu anaknya. Siapa lagi? Tetap semangat Bu Anita dan semoga cepat sembuh ya Bu ya. Doa yang terbaik buat Neng Cantik dan ibunya juga. Siapa lagi yang memberi penguatan? Semangat Bu Anita, cepat sehat kembali buat adik cantiknya. Lagi. Kasih banyak pada Ibu Dewi juga lagi sedang sakit ya, pada Roja. Sehat-sehat semua teman-teman, khususnya Bu dosen sehat juga. Iya, amin. Siapa yang lagi sakit tadi? Saya Ibu. Ibu Dewi. Lagi sakit apa Ibu Dewi? Ini aja ya Bu, sekalian ini juga apa tentang emosi gitu. Yang saya kan negative thinking, berprasangka buruk ya Bu. Karena sakit saya ini awal-awalnya saya rasa tuh aneh Bu. Saya yang tiba-tiba cemas, merasa tiba-tiba ketakutan akan kematian gitu loh Bu. Ya saya banyak istighfar gitu. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Di sini saya lebih sering sedih, bahkan kuliah aja saya sempat sudahlah karena saya udah nggak konsentrasi, mau berhenti aja gitu Bu. I see. Nah, ada teman juga yang bilang kayaknya ada yang sirik kan ya, tapi saya nggak percaya dengan hal yang begituan Bu, tidak mau menyalahkan siapapun gitu kan. Saya lebih ikhlas aja. Saya teringat dengan Nabi Lut ya yang menderita kusta itu, dan beliau meminta kepada Allah tuh bukan kesembuhan tapi ikhlas aja karena kan berapa puluh tahun Nabi Ayub maaf, sehatnya dan sakitnya itu hanya beberapa tahun aja. Jadi saya mencoba untuk ikhlas aja dengan semua ini gitu. Saya juga sempat maksudnya zikir di pagi hari dan sore hari udah saya lakukan gitu Ibu. Karena kecemasan itu suka selalu datang, kadang tiba-tiba aja gitu waktunya nggak jelas, kadang dimanapun juga tiba-tiba aja cemas yang nggak jelas. Nah saya juga konsul kemarin ke dokter penyakit dalam ya Bu. Saya disuruh konsul ke psikiater atau psikolog, tapi saya mencoba untuk meruqyah diri sendiri istilahnya. Alhamdulillah kemarin setelah malam tadi saya bercerita dengan teman saya, saya ini coba ke dokter subendokrin katanya. Nah, endokrin. Ya Bu. Dan di situ alhamdulillah ketahuan Bu, ternyata saya hipertiroid dan kecemasan saya itu dari itu harus sifatnya katanya kayak di istilahnya nuklir gitulah Bu, yang polinuklir gitulah. Dan kebetulan kalau saya mungkin karena bukan membeda-bedakan agama ya Bu, karena saya Muslim, saya mencari dokter mungkin yang Muslim dulu gitu. Saya sholat dulu sebelum ke dokter dulu gitu, bersedekah dulu seperti kayak. Tapi kebetulan mungkin untuk yang di Bandung adanya di Boromius ya mungkin salah satu ikhtiar saya ya nggak apa-apa sih Bu. Udah ada janji. Harus ke Bandung itu khusus itu ya rumah sakit yang baik. Jadwalnya penuh, paling dapat katanya bulan Juli. Sementara saya udah nggak kuat gitu Bu untuk jadinya paling hari Senin, makanya untuk ada acara kayak maaf teman-teman saya nggak bisa datang, saya harus ke Boromius. Baik. Setelah Ibu dapat pendapat Bu Dewi. Iya. Setelah Bu Dewi dapat pendapat itu, masukan-masukan secara medis itu ya, ada pengurangan nggak secara psikis? Ternyata begitu tuh, begitu. Ada olah pikir di situ, ada sebab akibat di situ. Ya. Karena ada perubahan nggak? Untuk tidur aja susah Bu, cemas, takut gitu. Masih sekarang.
Alhamdulillah tadi malam saya di akupuntur juga ya Bu untuk mengurangi tingkat kecemasan saya. Alhamdulillah tadi malam saya bisa tidur gitu. Tadi pagi-pagi ada lagi rasa cemasnya itu yang tiba-tiba datang, tapi setelah mengetahui karena emang karena ini ada penyakitnya gitu, rasa lebih tenang aja. Gitu. Oke, baik. Oke. Yang kuat ya Bu ya, dalam artian dalam berikhtiar ya, kita kan harus ikhtiar, manusia Tetap harus semangat Bu ikhtiar. Dewi. Iya. Semangat Bu Dewi. Bu Dewi. You are not alone, ya. You have a lot of friends who take care of you, gitu ya. So feel like we are family here. We are just like a good friend. So we are not alone, gitu ya. So you have us to be with you whenever you got trouble or problem. Jadi bahasanya adalah kadang fisik mempengaruhi psikis, kadang psikis mempengaruhi fisik begitu. Ada beberapa yang ternyata itu sebenarnya something wrong with our physical condition ya, tapi kita nggak tahu, nggak bisa meraba karena kita bukan ahlinya gitu. Tapi kita hanya tiba-tiba kita kesel, pusing, terjadi anxious atau khawatir gitu ya, paranoid itu ternyata ya ada gejala fisik ya, berarti ilmu itu berhubungan. Makanya kita harus mempelajari semua ilmu gitu ya, bukan mempelajari secara formal sih, ya baca-baca aja kalau semua ilmu itu terkoneksi gitu. Nah, dan kita we need to believe dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sudah melalui proses-proses research dan sudah divalidasi oleh banyak pihak yang berkepentingan gitu. Masalah we going to go to somebody that we don't know, ya kita ikhtiar saja kalau ilmu itu ada di mereka gitu ya. Jadi kalau kita sudah mencapai titik itu berarti kita bicara tentang ilmu pengetahuan. No matter siapa yang punya pengetahuan itu, tapi kita ikhtiarnya bahwa pengetahuan itu ada di mereka atau ada di kita atau ada di siapa saja. Begitu intinya. Itu adalah understanding, ya. Sikap understanding kita, emosi understanding kita, dan akhirnya kita bisa memanage. Oh, it's okay, nggak apa-apa, begini begitu. Yang penting kita ikhtiar. Oke, baik sekali. Berarti kita ini secara nggak langsung kita lagi case study loh, gitu ya. Jadi a real case study. Berarti benar sekali sekitar 6 bulan yang lalu saya operasi tiroidnya. Ada di sini saya. Dulu ada 2, udah di rumah. Ini maaf ya berbagi nggak apa-apa ya, itu saya rasa kecemasan itu. Wow, saya temperamental sekali gitu saat itu. Kenapa ya? Padahal saya udah berusaha untuk olah emosi, tetapi cepat sekali tersinggungnya, cepat benar sekali begitu. Tapi nggak sampai pada titik paranoid atau cemas banget. Hanya kadang suka cepat emosi. Ternyata benar pas diperiksa ya ada tiroid di leher saya, itu yang menyebabkan hormon-hormon yang lainnya gitu berpengaruh pada tubuh saya. Akhirnya untungnya Allah Maha Pengasih, saya bertemu dengan seorang dokter kebetulan di tempat kantor saya, beliau dokter mereferensi saya ke sebuah rumah sakit itu. Jadi saya kan takut dioperasi, ngebayang di leher saya dioperasi nanti pita suara saya hilang. Hampir terjadi dengan kakak ipar saya, pita suaranya hampir hilang, jadi suaranya kecil. Jadi saya khawatir, jadi saya akhirnya kecemasan saya bertahun-tahun karena takut untuk dioperasi. Ternyata setelah kita berdoa, kita dikasih jalan yang sangat singkat, yaitu hanya disuntik saja lalu disedot saja ya, itu disedot. Jadi istilahnya ada yang disedot, ada yang dibiopsi atau apalah itu oleh dokter tersebut. Nah sekarang dia jadi wakil menteri kesehatan, dokter itu ya karena kepiawannya mungkin ya. Jadi alhamdulillah saya hanya disedot, akhirnya sekurang. Nah setelah itu ya benar kecemasan saya, ketakutan saya hilang. Berarti seperti itu. Nah kadang pada saat saya stres, ini di lain kasus, GERD saya kambuh. Itu berarti psikosomatis ya, psikis yang mempengaruhi fisik. Kalau tadi fisik yang mempengaruhi psikis. Jadi kita harus benar-benar pandai, aware banget terhadap diri kita gitu. Something wrong with us ini kenapa? Tadi yang kita sebut self awareness, sehingga emosi-emosi itu
kita bisa tahu berasal dari mana dan kita bisa mengantisipasinya. Gitu. Jadi alhamdulillah saya so far so good, sudah tidak ganas, jadi sudah diambil. Jadi ya saya tidak tahu saat itu dia dokter hebat apa tidak, tapi rekomendasi dari dokter di tempat saya bekerja ini dokter bagus dan memang benar pasiennya panjang. Jadi hanya waktu 2 sampai nggak sampai 1 jam itu sudah terambil semua. Yang saya pikir saya di black lehernya itu Allah kasih jalannya yang paling mudah buat kita kalau kita selalu berikhtiar. Begitu. Semangat Bu Dewi. Tadi ada yang kasih teks chat, Pak Darojat juga sakit. Sakit nggak Pak Darojat? Kok take care Pak Bu Dewi dan Pak Darojat? Pak Darojat, are you there? Ya Bu, saya menyimak Bu. Siapa yang sakit tadi? Ada yang bilang Saya Bu. Oh, Pak Darojat tadi sakit juga. Iya. Oke. Baik. Emosinya sekarang apa Pak Darojat? Apa yang Bapak rasakan? Biasa aja Bu. Oke. Sudah bisa memanage ya? Iya. Baik. Oke. Take care ya. Siapa lagi yang mau berbagi? Studi kasus. Studi kasus? Ibu Wahyuni? Saya kayaknya jarang mendengar suara Ibu Wahyuni. Ya Bu. Ayo Aki. Saya sama Pak Asif ini. Oh lagi di KKG. Ya. Jadi dengar 2 ya. Iya. Nah itulah gunanya kita punya recording ya. Makanya saya berusaha setelah Wahyuni coba di mute suaranya. Thank you. Makanya saya berusaha banget setiap habis kuliah saya langsung convert, saya langsung setelah di record saya convert langsung saya kirim. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin lagi nggak fokus nggak apa bisa ulang lagi pembicaraan kita di mata kuliah di kuliah kita ini ya. Apalagi yang nggak masuk yang nggak hadir gampang kok sekarang teknologi sangat membantu. Jadi bisa diulang lagi didengar. Jangan rugi membuka YouTube nanti pulsa saya bertambah dong ilmu pengetahuan itu nggak sebanding dengan uang yang kita keluarkan gitu. Sepakat Bapak Ibu? Baik. Kita sudah hampir 5 menit. Kita wrap up. Yuk kita wrap up ya. Kita bungkus. Seperti biasanya bungkusan kita adalah keyword. Oke, sekarang saya nambah keywordnya jangan 1, paling nggak 2 aja. Kemarin ada 2 ya, sekarang 3 berarti. Kalau 3 kesian yang terakhir nggak dapat. Oke, Bu Selvi, are you okay? Hari ini menyimak saja, ya, Bu Selvi. Ya Ibu, menyimak saja ini sambil lihatin anak-anak. Lagi ajak anak-anak jalan. Ya. Baik, saya sudah menyapa semuanya ya, tampaknya ya, sudah menyapa Bapak Ibu semua. Bu Rosi saya belum sapa. How are you Bu Rosi? Apa perasaan Ibu hari ini? Maaf tadi terlambat datang Ibu. Oke, yuk kita cari keyword. 2 keyword, silahkan. Ya, maaf Ibu, untuk tadi karena saya telat, tapi ada 2 keyword yang saya dengar. Tadi ada perceive atau menerima. Perceive. Dan use-nya olah pikir. Oke. Terima kasih. Yang lain, silakan. Bu. Ya. Ikhlas dan tawakal. Ikhlas dan tawakal. Oke. Silakan. Siapa lagi? Boleh Bu Farida. Ya, boleh, Pak. Pengendalian diri, Bu. Pengendalian diri, satu lagi? Pengendalian diri, kemudian yang kedua adalah berpikir dulu sebelum berbicara. Olah pikir. Ya, terima kasih Bu. Silakan. Mirip-mirip tapi hadapi, amati, wisdom. Diamati, wisdom. Oke. Dihadapi, diamati, kemudian tumbuhlah wisdom. Awalnya tadi apa Pak? Diamati. Dihadapi dulu. Dihadapi dulu. Dihadapi, diamati, wisdom. Wisdom lah. Tindakannya wisdom itu. Oke. Hasilnya, outputnya, wisdomnya. Oke. Thank you. Siapa lagi? Boleh Bu? Ya. Saya Bu. To manage and to motivate. To manage and to motivate. Good. Siapa lagi?
Lagi yang lain? Banyak kok keywordnya berselimperan, bergelimangan. Pak Asep? Bagi KKG, Bu. Boleh saya, Bu? Boleh. Pak Maulana. Fokus. Satu lagi? Manajemen diri. Manajemen, self management. Oke. Siapa lagi? Bu Selvi? Iya, Bu. Tadi saya udah bicara soal sedih. Terus kalau mendengar cerita Bu Dewi dan Bu Farida juga, saya kan sering kadang-kadang ini suka anxiety gitu kan ya. Ada kecemasan yang nggak jelas, nggak kubu-kubu gitu. Jadi saya apa? Sebaiknya memeriksakan atau saya ini latahan atau gimana? Oh, oke, Mbak. Ibu kembali ke topik ya. Kita sudah ke keyword ya. Kita sudah mau opening, kita mau closing karena sudah jam 11.39. Kita sudah ke keyword. Nanti Ibu boleh nanti WA atau kita sudah ke keyword. Oke. Terima kasih Bu Farida. Keyword itu berarti satu kata aja yang mengenai dua kata, Bu. IQ gitu. Dua kata. Dua kata, oke. Social recognize and understand yourself. Recognize and understand. Oke. Siapa lagi? Bu Rosi sudah ada. Siapa? Bu Hanita. Oke. Mencari solusi dan menghargai. Oke. Solution and respecting. Oke. Ya, saya Bu. Ya, Pak Darajat. Ya. Control and empathy. Nah, apa? Satu lagi, control and empathy. Controlling and empathy. Oke. Bu Rosi sudah ada? Saya, Bu. Oke, Pak Ahmad Rizal. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya? Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siaplah kamu dan jaga dirimu, kemudian bertakwalah kepada Allah. Maknanya bagus, Bapak. Coba dibungkus jadi 3 keyword aja. Sorry, dua keyword. Maknanya itu bagus tuh. Ambil 2 kata kunci. Bertakwa. Apa? Bersabar dan bertakwalah. Bersabar dan bertakwa. Enak ngingetnya kalau keyword, jadi nggak panjang-panjang lagi. Udah bungkus. Nah, good. Siapa lagi? Yang belum siapa? Bu Mei sudah dapat? Pak Asep. Pak Asep. Oke, Pak Asep. Pak Asep. Bu Mei? 2 keyword? Bersyukur dan bahagia. Bersyukur dan bahagia. Oke. Siapa yang lagi yang belum? Bu Wahyu nih? Sudah ada? Yang kedua geser. Sabar dan fokus. Sabar dan tawadu. Fokus. Oke, sabar dan fokus. Oke, thank you. Sudah semua? Pak Sadikin belum? Pak Joko yang belum, Bu. Pak Joko kemana? Nggak ada. Terlempar mungkin, Bu. Terpental kayaknya Pak Joko. Nggak apa-apa. Siapa lagi yang belum? Bu Dewi sudah ya tadi ya? Oke, semua sudah ya, kecuali Pak Asep lagi sibuk dengan. Bu Rosi belum. Sudah tadi, Bu. Oh, udah tadi. Yang Persev sama Yusi. Oke. Pak Asep lagi sibuk mendengar narasumber di KKG. Keren deh. Sudah? Oke, semua sudah ya? Jadi, tambah sedikit. Silakan. Cintailah yang di bumi, yang di langit akan mencintaimu. Oh iya, betul sekali. Keywordnya berarti love and kasih dan sayang. Oke, kasih dan sayang keywordnya. Begitu. Kenapa saya mesti mengambil keyword-keyword? Karena keyword itu mudah dihafal. Siapa? Oh, Bu Pipit. Bu Pipit dari mana? Kita udah mau bubar. Bu Pipit masuk. Bu Pipit, coba kenapa baru masuk? Iya, Ibu punten tadi keluar masuk. Ini sinyalnya, Bu. Gitu. Oh, keluar masuk. Ya
udah minggu depan cari tempat sinyal yang bagus ya, itu namanya upaya. Ya, Iya, kita Bu. berusaha. Minggu depan langsung detect nih, oh sinyal bagus nih. Saya aja nggak berani Biasanya ngasih. di rumah Ibu, ini di sekolah banyak yang pakai wifi. Oke, gitu. Saya aja kadang kalau nggak terpaksa, kalau lagi lemes, lagi stamina lagi, ini saya nggak berani di rumah karena di rumah sinyalnya nggak bagus. Jadi saya selalu berusaha mencari sinyal yang bagus. Itu upaya namanya. Ya, upaya itu bagian dari pengendalian emosi. Oke, thank you Bapak Ibu semuanya. You've been very good today. Sudah menyimak dan menangkap, memahami dan menganalisis. Nah, sehingga sudah mendapat sesuatu. Belum taksonomi tingkat berapa tuh, tapi kita belum masuk ke membuat produknya gitu ya, inovasi. Begitu. Oke, nanti bisa diulang lagi Bu Pipit, nanti lihat video YouTube-nya ya. Kalau tertinggal. Iya Ibu, siap. Iya, punten Ibu. Tadi ganti perangkat ini ke HP jadi. Oke. Yang penting kita tiap saat meningkatkan kualitas. Jadi jangan mengulang sejarah ya, itu hidup, itu maknanya hidup. Jangan melakukan kesalahan 2 kali gitu. Kita langsung perbaiki, yang kita sebut continual improvement. Thank you for being here. Thank you for listening. Thank you for studying. Thank you for participating. This is the way we do the class. Inilah maknanya kelas. Kita berbagi, kita ini pintar bersama. Thank you. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Bu Farida, salam sehat. Have a good weekend. Sembuh Bu Dewi dan Pak Semua yang sakit ya. Sembuh. Oke, you can Pak leave the room. dan Pak Darojat. Thank you Bu. Pak Darojat kalau cepat sembuh, lihat yang bening-bening Pak. Tahu kan? Ada dong. Ada Kaca bening. Air putih Pak, kaca bening juga. Pada Rojat. Amin. Ausnya Pak Yusuf bisa diikuti. Iya. Oh iya, lihat Kasih yang Bu bening-bening. Farida. Minum terus. Iya. Ya. Live ya Bu. Ya. Oke, silakan. Ya, kami live dulu Bu. Kalau ibu kamu di